Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Indah Iriani dengan NPM 2005040087 dari kelas Teknik Informatika S1. Saya di sini akan menjelaskan tentang Discrete Mathematics atau matematika distrik. Berikut adalah referensi yang saya ambil dari web di Google. Berikut adalah pengertian dari matematika distrik, yaitu objek yang terdiri dari elemen yang terpisah secara individual atau distinct, atau elemen yang tidak bersambungan atau unconnected. Mata kuliah ini merupakan cabang dari ilmu matematika yang membahas hal-hal yang bersifat diskrit. Diskrit artinya memiliki nilai tertentu atau terkuanta atau terpisah. Kemudian ada materi yang dipelajari pada matematika diskrit. Yang pertama, ada konsep logika dan metode pembuktian. Logika merupakan penalaran. Penalaran sendiri merupakan cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Berikut adalah gambar contoh dari konsep logika. Kemudian ada himpunan. Berbicara objek diskrit tentu berhubungan dengan sekumpulan objek dalam sebuah kelompok. Berikut adalah gambar dari contoh himpunan, yaitu ada sebuah angka yang membentuk kelompok. Kemudian ada kombinatorial. Kombinatorial merupakan cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerisasi semua kemungkinan susunannya. Kemudian ada relasi dan fungsi. Hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lain dinyatakan dengan struktur yang disebut relasi dan fungsi adalah jenis khusus dari relasi. Berikut adalah gambar dari contoh relasi dan fungsi. Kemudian ada induksi matematika. Ilustrasi induksi matematik diibaratkan dengan efek domino. Ada 3 prinsip induksi matematika yang akan dibahas pada bab ini, yaitu prinsip induksi sederhana, prinsip induksi didampatkan, dan prinsip induksi kuat. Berikut adalah contoh dari induksi matematik berlaku seperti efek domino. Kemudian ada pohon. Pohon adalah graf yang tak berarah, terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Berikut adalah contoh dari gambar pohon. Alasan mempelajari diskrit matematik. Yang pertama, mengajarkan mahasiswa untuk berargumen matematis dan membuat argumen tersebut. Yang kedua yaitu mempelajari fakta yang ada di dalam matematika dan kemudian cara untuk menerapkannya. Yang ketiga ada discrete mathematics, memberikan pemahaman matematis untuk mata kuliah lain seperti algoritma, struktur data, database, dan sebagainya. Yang keempat, menganalisis proses yang melibatkan langkah-langkah yang jumlahnya berhingga. Kemudian yang kelima, mempelajari hubungan antara himpunan berhingga. Kemudian pokok kuliah yang ada dalam discrete mathematics. Yang pertama, penalaran matematik. Mampu untuk membaca matematika. Kemudian yang kedua, struktur diskrit. Bekerja dengan struktur diskrit yaitu seperti graf. Kemudian yang ketiga, berpikir algoritmik, yaitu memecahkan persoalan dengan spesifikan algoritmanya. Kemudian yang keempat, aplikasi dan pemodelan. Mengaplikasikan discrete math hampir pada setiap bidang studi atau mata kuliah. Kemudian ada contoh dari aplikasi discrete matematika dalam kehidupan sehari-hari atau implementasi, yaitu
Pembuatan perangkat lunak atau software di mana dalam pembuatan software tersebut menggunakan sistem bilangan biner atau kode bilangan yang membutuhkan perhitungan dan logika yang pasti. Selain menggunakan sistem bilangan biner dan kode bilangan, juga digunakan algoritma yang merupakan langkah sistematis yang mengikuti kaidah logika. Dengan adanya software tersebut dapat mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian ada matematika diskrit juga dapat diaplikasikan dalam ilmu biologi, salah satunya dalam hukum Mendel. Hukum Mendel menggunakan ilmu kombinatorial yang terdapat dalam matematika diskrit untuk pencarian jumlah gamet, perhitungan dalam poligen, dan perhitungan mengenai peluang kemunculan suatu genotip tertentu. Baik, itu presentasi dari saya tentang diskrit matematika. Bila ada salah yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.